Ya, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Ya, kembali lagi kita di diskusi ala Latsar Angkatan 54 dengan tema yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin teman-teman sudah merasakan gimana sistem elektronik yang diterapkan oleh pemerintahan sekarang. Oke, yang salah satunya adalah e-kinerja. Apakah teman-teman bisa menjelaskan apa itu e-kinerja? Silakan. Untuk Dr. Olive bisa dijelaskan, berbagi. Baik, makasih Mas Suris. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat tentang e-kinerja, sistem elektronik kinerja yang biasa disebut dengan e-kinerja. Jadi e-kinerja ini adalah program aplikasi untuk mendukung dan mempermudah satuan kerja dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja aparatur sipil negara. Jadi aplikasi ini dibangun berbasis web atau disebut web-based programming. Yang menjadi latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi yang menjadi titik sentral aplikasi ini dilakukan oleh para aparatur sipil negara dengan tujuan mempercepat rekap kumulatif jumlah kehadiran ASN, rekap kumulatif tindakan indisipliner seperti terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, kemudian juga rekap pembayaran uang makan, pembayaran tunjangan kinerja, pelaporan kinerja, serta dari e-kin ini pimpinan dapat memonitoring perkembangan kinerja ASN secara elektronik. Kemudian rekap sasaran kerja pegawai atau SKP, dan penilaian prestasi kerja ASN pada satuan kerja. Mungkin itu aja penjabaran singkatnya Mas Suris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Olive. Ya, kita telah mendengarkan semua apa itu penjelasan dari Mbak Olive, yaitu tentang e-kin. Nah, jadi penjelasannya sudah jelas dan kira-kira seperti apa cara kerjanya e-kinerja ini. Mungkin bisa dicontohkan atau dijelaskan gimana sistem kerjanya e-kinerja ini oleh Dr. Han, silahkan. Ya, terima kasih Mas Suris. Jadi pada dasarnya untuk cara penggunaan e-kin ini cukup mudah digunakan ya. Ini bisa digunakan di smartphone kita maupun bisa digunakan di komputer atau komputer pribadi atau laptop. Mungkin saya izin Mas share screen aja. Oke, silakan Dr. Hans. Iya. Apakah sudah bisa terlihat teman-teman? Ya, sudah. Jadi kita pastinya buka browser, kemudian kita masukkan linknya yaitu simpec.kaltaraprof.go.id. Nanti keluar seperti yang bisa teman lihat-lihat. Terus kita masukkan username maupun password. Biasanya username-nya ini NIP kita ya. Kalau sudah terisi, kita login. Ya, ini halaman tampilannya. Nah, untuk mengisinya kita klik yang di sini, laporan hari ini. Kemudian kita pencet saja, lanjut. Nah, dan untuk menambahnya itu kita yang ini, tambah laporan.
Nah, di sini kita mengisi tanggal kegiatannya, waktu mulai, waktu selesai. Kemudian kegiatan apa saja yang kita lakukan, kita ketik di sini. Kemudian untuk output ini adalah jumlah kegiatan yang kita lakukan yang di atasnya. Kemudian kita pilih satuannya sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan gitu. Kemudian kita simpan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hans atas penjelasannya dan keterangan tentang Ekin dan gimana cara kerjanya. Dan sekarang sudah dijelaskan kan dari pengertian dan cara kerjanya. Nah, terkait hal itu pasti akan ada kan outputnya. Output yang dihasilkan dari Ekin tersebut apa? Apa pemerintah mengeluarkan sistem ini dan tujuannya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa menyampaikan tanggapannya. Baik, untuk tanggapan ya. Oke, Mbak Ayu silakan. Ya, sudah dipaparkan tentang penggunaan Ekin tadi ya. Jadi menurut saya Ekin ini adalah salah satu program pemerintah yang sudah berjalan baik karena ini juga salah satu program yang menunjukkan smart ASN dan perkembangan pada dunia IT. Selama penggunaan Ekin, saya juga merasakan cukup mudah dan bisa diakses dimanapun. Penggunaan Ekin juga memudahkan pimpinan kita untuk melihat pekerjaan yang kita lakukan dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pimpinan. Nah, namun menurut saya sebenarnya tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apakah yang ditulis di Ekin tersebut ditulis secara benar dengan fakta lapangannya yang dikerjakan di tempat kerja. Karena seperti yang kita tahu itu hanya sebuah ketikan disesuaikan dengan SKP dengan masing-masing instansi. Nah, sehingga kembali nilai integritasnya itu ke masing-masing individu. Jadi tidak ada yang tahu tentang fakta benarnya yang kita tulis di Ekin. Kalau menurut saya sih seperti itu, Mas Suris. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu tentang penjelasannya terkait Ekin, dan ada tambahan lain dari teman-teman mungkin bisa ngasih pendapatnya terkait Ekin. Mungkin Mbak Rina bisa untuk lanjut menjelaskan. Mbak Rina suaranya nggak kedengaran. Mbak Rina suaranya belum nggak terdengar. Mohon maaf. Coba. Terdengar? Oke, siap. Terdengar ya. Baik, terima kasih Pak Suris. Menurut saya, menjadikan Ekin sebagai media pelaporan kinerja PNS berbasis digital sebenarnya sudah sangat baik, karena ini kan salah satu program yang mendukung Smart ASN. Ekin ini dapat digunakan untuk memantau, mengukur kinerja ASN secara berkala. Ekin ini juga dapat menjadi dasar penyusunan DUPAK serta penetapan tunjangan kinerja atau TPP. Dan Ekin ini juga akan menjadi penilaian kinerja kita. Jadi atasan lebih mudah lah untuk menilai kinerja kita. Jadi nanti yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada istilah ini si ini gara-gara bawaan atasan nih, karena kan sesuai laporan kita saja. Jadi apa yang sudah kita kerjakan itu yang memang dinilai. Nah, kami sendiri di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, saya kebetulan penempatan di UPTD KPH Tarakan. Untuk pengisian Ekin itu mulai sejak tanggal sosialisasinya di kantor mulai sejak tanggal 28 April. Ekin kami isi dari mulai tanggal 1 sejak SPMT keluar sampai saya mengisi Ekin itu sekitar bulan Mei karena sudah langsung MOOC. Nah, yang menjadi sorotan saya sebenarnya Ekin ini kan tidak ada parameter benar atau salah, sama seperti yang dikatakan Dr. Ayu tadi, dan menu di Simpek itu sangat banyak.
dan yang dijelaskan ke kita tuh sampai sekarang baru pengisian Ekin saja. Jadi kayak menu-menu lain tuh kita benar-benar tidak tahu itu apa karena sampai sekarang belum disosialisasikan. Mungkin sekian dari saya, Pak Suris. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya baik, mungkin memang yang kita fokuskan yang kita dapat dulu, karena yang kita dapat baru Ekin, ya kita bahas untuk Ekin dulu fokusnya, dan untuk kedepannya insya Allah semoga dapat perkembangan yang lain tentang Simpek. Oke, terkait Ekin ada tanggapan lain mungkin dari Mbak Amita, silahkan menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Suris. Menurut saya, dengan adanya Ekin ini sangat memudahkan pegawai dalam melakukan pelaporan kinerjanya. Hanya saja diperlukan sosialisasi mengenai bagaimana cara penggunaan sistem Ekin sendiri. Karena bagi saya, kalau Ekin ini tidak disosialisasikan dengan baik, sedangkan SDM yang ada tidak memiliki kesiapan akan hal ini, maka Ekin yang akan diisi itu hanya bersifat formalitas saja. Sekedar mau mengisi laporan kinerja agar tidak terkurangi tunjangan kinerjanya tersebut. Sedangkan ada hal-hal yang perlu dicapai seperti target SKP bulanan ataupun tahunan. Itu aja sih dari saya, tanggapan saya. Oke, terima kasih Mbak Amita penjelasannya terkait Ekin. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahi. Mungkin Mbak Irma, silahkan ingin menambahi. Terima kasih sebelumnya Pak Suris. Terkait pengaplikasian Ekin di instansi, tanggapan saya setelah penggunaan kurang lebih 3 bulan ya, itu memang benar seperti apa yang dipaparkan beberapa teman atau rekan-rekan yang lainnya, itu masih sangat kurang sih sosialisasinya, terutama untuk ASN baru ya, karena kita di sini yang dipaparkan itu hanya seperti yang telah di share screen oleh Dr. Hans, itu memang hanya terkait pengisian harian saja, dan menu-menu lainnya itu belum ada yang dijelaskan terkait di situ ada bulanan kinerja, ada bulanan CAO, itu kita tidak paham apa sih isinya itu. Namun sempat saya buka juga, pengalaman saya buka bagian bulanan kinerja atau CAO itu juga. Nah, di dalamnya itu ada beberapa singkatan gitu yang mencatat terkait kedisiplinan kita masuk kerja. Nah, di situ ada tepat waktu, ada masuk kerja tidak tepat waktu, ada juga catatan terkait kita pulang kerja tidak tepat waktu ataupun cuti, sakit, dan ada tanpa keterangan. Nah, pengalaman saya buka yang bagian bulanan kinerja ini, yang tercatat itu dari setelah Idul Fitri ya, libur Idul Fitri, kita mulai masuk kerja itu tanggal 9 Mei. Tercatatnya itu tanpa keterangan. Otomatis ketika tanpa keterangan itu pasti ada potongannya kan untuk TPP kita sendiri. Saya koordinasikan kembali ke bagian pengelola admin atau yang di instansi saya sendiri. Itu tanggapannya dari beliau tidak perlu diperhatikan, itu diabaikan saja. Nah, dari sini saya beranggapan bahwa sebenarnya di Ekin ini yang digunakan itu atau dimanfaatkan itu cuman laporan hariannya saja. Jadi bagian-bagian lainnya itu tidak digunakan. Entah juga sih sebenarnya apakah ini hanya untuk ASN baru atau yang masih CPNS, tidak berlaku untuk yang sudah lama, ASN lama. Mungkin kedepannya baru kita tahu ya sebenarnya itu terisinya sesuaikah atau tidak. Nah, cuman saran saya saja, semoga, maaf ya Pak, ada yang masuk frame. Semoga kedepannya ini Ekin ini jadi lebih baik lagi. Jadi memang Ekin ini bisa sesuai dengan tujuan kita membuat Ekin itu, yaitu bisa memperlihatkan atau adanya transparansi kinerja kita selama bekerja. Jadi kita bisa melihat kinerja kita dan pimpinan kita juga bisa melihat kinerja kita. Itu aja sih dari saya, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Mbak Irma. Cukup jelas penjelasannya dan ada beberapa problem yang masih ditemukan ya. Semoga menjadi acuan untuk perbaikan ke depan. Oke. Terkait dari penjelasan Mbak Irma, mungkin ada teman-teman yang lain
yang kiranya mau menambahi dari penjelasan ini dan membagikan pengalamannya tentang Ekin? Oke, mungkin Dokter Marintan silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Suris. Terakhir ya. Baik, untuk menambahi semua pendapat teman-teman, saya setuju. Sedikit menambahkan aja. Menurut saya, Ekin itu sendiri sudah bagus karena dia sudah sesuai ya, smart governance, berarti sudah memiliki kemampuan dalam literasi digital, punya aplikasi yang berbasis web untuk melihat capaian kinerja pegawai ASN-nya sendiri. Tapi dalam penerapannya masih banyak kekurangannya gitu. Karena menurut pribadi saya sendiri, Ekin itu kurang lebih seperti mengisi absen harian gitu. Apa bedanya dengan fingerprint gitu. Sementara saya bertugas di rumah sakit itu punya shift kerja yang bergantian gitu, pagi, siang, malam gitu masuknya. Terus kerjanya pun kita di Bangsal tuh lebih kayak mengutamakan punya skala prioritas untuk menghadapi kondisi-kondisi pasien tertentu. Jadi itu membuat saya lebih sering mengabaikan untuk mengisi Ekin gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti pimpinan mau melihat evaluasi kinerja, pasti akan terjadi perbedaan data di Ekin dengan yang di lapangan gitu. Jadi kalau menurut saya perlu ada pengembangan lagi dalam Ekin itu sendiri supaya sesuai dengan instansi masing-masing kerja gitu, disesuaikan gitu. Itu aja Mas Suris dari saya, makasih. Oke, terima kasih Mbak Marintan. Mungkin teman-teman ingin menambahkan lagi, bisa ditambahi dari penjelasan teman-teman yang sudah, yang mungkin ini yang terakhir ya, Mbak Nurul, silakan. Oke. Iya, terima kasih. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ya, kedengaran Mbak, kedengaran. Aman. Baik. Terima kasih kesempatannya. Ini saya bakal memberi tambahan ya. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain terkait masalah sosialisasinya yang di awal belum maksimal kalau menurut saya, karena yang dibahas waktu sosialisasi hanya tentang pengisian laporan harian. Padahal di Sinbak itu sendiri kan fiturnya tidak hanya soal pengisian laporan harian. Nah, terutama ini yang bikin saya bingung karena yang diajarkan kan saat sosialisasi hanya langsung soal mengisi laporan harian. Nah, pas prakteknya di lapangan ternyata sama rekan sejawat saya, terutama yang senior, itu dibilang saya harus ngisi SKP dulu. Karena saya termasuk pegawai SKP kan, dan itu harus sesuai dengan, karena kami ada di khusus bidan sama perawat itu ada permenpannya sendiri, yang itu harus disesuaikan dengan Ekin yang kami isi. Nah, dan itu katanya kami harus buat draft SKP dulu dan harus diverifikasi oleh atasan dulu sebelum mengisi. Sedangkan saat sosialisasi kami tidak ada diajarkan seperti itu. Hanya dikatakan bahwa perawat sama bidan memiliki untuk pengisian Ekinnya harus ada aturannya tersendiri, begitu saja, tidak dijelaskan mengenai pengisian SKP dan lain sebagainya. Lalu saya tanya ke teman yang lain, katanya ada juga yang mengatakan bahwa itu sistem lama, itu sekarang sudah tidak digunakan. Jadi saya sempat bingung, ini sebenarnya harus diisi atau tidak SKP-nya. Di lain sisi juga dari senior saya, bahkan ada yang memperlihatkan senior CPNS tahun lalu, dia mengisi draft SKP dari tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak diverifikasi oleh atasan. Jadi kan bingung, ini sebenarnya harus gimana. Dan lagi, ini terkait, SKP ini terkait sama angka kredit nanti di akhir. Gitu saja mungkin. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Baik, telah berbagi pengalaman tentang Ekin. Baik, terima kasih semua teman-teman. Dari beberapa pendapat teman-teman sampaikan, yaitu kesimpulannya adalah kita sama-sama menyesuaikan, proses menyesuaikan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Dan mungkin teman-teman dari berbagai instansi punya pengalaman masing-masing. Nah, jadi terima kasih atas berbaginya tentang pengalaman masing-masing di instansi masing-masing. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini, dan itu tujuan utama pemerintah pusat untuk mengeluarkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, yaitu yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah ya atau pusat yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Mungkin beracuan seperti dari situ kita sebagai generasi yang gimana pemegang kendali di masyarakat, semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik dalam sistem pemerintahan yang sekarang ini. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.